Kamu punya temen yang mau pinjam duit sama kamu, terus kamu bingung cara nolaknya gimana? Ini adalah tips-tips cara menolak memberikan pinjaman kepada seseorang. Selamat datang di channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Oke, untuk langkah pertama ya teman-teman yang harus kita perhatikan di sini ketika ada teman kita yang sedang meminjam uang kepada kita, yang akan meminjam uang kepada kita. Tentu saja yang pertama kita juga harus memperhitungkan keuangan kita, keuangan pribadi kita terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada yang mau pinjam, jangan asal karena kita sungkan, ini teman baik, ini apa namanya, aku nggak enakan sama dia, seperti itu. Akhirnya kita memaksakan diri untuk memberikan pinjaman kepada teman kita itu, padahal sebenarnya kondisi kita juga sangat membutuhkan. Nah seperti itu, jadi kita harus perhatikan keuangan pribadi kita ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, setelah kita memperhatikan keuangan kita, maka kita kalau misalkan tidak bisa memberikan pinjaman, kita harus berkata jujur, seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus memberikan alasan yang jujur kepada teman kita. Misalkan kita memang lagi nggak ada duit, atau mungkin pada saat itu kita pegang uang tapi ada buat keperluan lain di masa mendatang, atau mungkin kita juga tidak punya tabungan sama sekali gitu. Jadi kita berikan alasan yang sebenarnya, tidak usah kita akhirnya membuat alibi-alibi yang semakin membuat kita seperti seakan-akan jahat, tidak ingin memberikan pinjaman seperti itu. Tetapi katakan saja yang sejujurnya, berbicara dari hati ke hati ya teman-teman. Lalu untuk tips selanjutnya yaitu teman-teman jangan pernah menjanjikan pinjaman-pinjaman ke depannya. Jadi misalkan pada saat ini ada teman kalian datang, pinjam duit dong, kalian tidak punya duit, terus kalian tidak bisa meminjami, terus akhirnya kalian berjanji, ya minggu depan deh gua gajian, gua kasih ke lu gitu, gua pinjamin ke lu gitu misalkan ya. Nah jangan seperti itu teman-teman, jangan pernah menjanjikan seseorang untuk kita akan memberi pinjaman. Karena kenapa? Kita melakukan hal untuk berjaga-jaga, dimana kalau misalkan kita beralasan, kita memberikan perjanjian seperti itu, kita berjanji minggu depan ya gitu, kan tujuan kita supaya saat ini dia pergi, dia nggak jadi meminjam. Itu takutnya dia malah minggu depan beneran datang lagi kepada kita, terus menagih meminta pinjaman. Malah di situ posisinya kita sebagai orang yang salah, dan seakan-akan teman kita tadi itu adalah orang yang berhak untuk meminta pinjaman kepada kita, dan kita wajib untuk memberikan pinjaman kepada dia. Nah itu adalah langkah yang blunder, jangan sampai hal itu terjadi ya teman-teman. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu teman-teman ini harus, kalau misalnya tidak bisa, harus berikan alternatif lah, kalau bisa ya teman-teman ya, berikan alternatif lain. Kamu bisa, kalau aku nggak punya duit nih, jadi kamu mungkin bisa pakai Shopee Pay seperti itu, pakai aplikasi ini. Misalkan kalian punya informasi yang terpercaya, atau kalian punya teman yang bisa minjemin duit dan sebagainya, itu ya kita harus berikan informasi supaya meskipun kita nggak bisa memberikan pinjaman saat itu, tetapi kita bisa memberikan informasi yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi teman kita ini. Lalu teman-teman, untuk langkah yang terakhir, tips yang terakhir, ini adalah cara benar-benar membuat dia tidak akan pernah kembali lagi, yaitu ketika ia meminta pinjaman, misalkan gua butuh duit nih 1 juta gitu, wah sorry ya bro, gua nggak ada duit sekarang, gue nggak bisa pinjam lu. Nah tapi ini gua ada 100.000, kalau barangkali lu butuh banget, nggak apa-apa lah, ini pakai aja gitu, nggak usah mikir dikembaliin. Nah seperti itu. Nah itu teman-teman, kita harus siap, memang harus punya risiko untuk siap-siap kehilangan 100.000 itu. Tetapi di situ saya jamin teman kita, kalau misalkan dia terima 100.000 itu ya, dia nggak akan datang lagi minta minta utang lagi sama kita deh, karena dia sudah terlanjur sungkan seperti itu, karena kita sudah pernah memberi dia. Nah seperti itu teman-teman, jadi dia nggak akan pinjam lagi sama kita. Itu adalah beberapa tips cara menolak memberikan pinjaman kepada seseorang.
Jadi teman-teman yang suka sama tips-tips seperti ini, silahkan di subscribe, di follow ya. Jangan lupa komen dan share. Sampai jumpa, ketemu di video yang selanjutnya.